Mas Wahyu, Iya, Mas Yahya. doa yang bagus itu pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab, Mas Wahyu? Doa kok ada yang bagus toh Mas ya. Doa itu nggak ada ukuran bagus dan tidak bagus Mas Yahya. Jadi doa itu semua sama. Yang terpenting kita itu ngerti hakikat doa itu apa. Jadi paham gitu loh Mas Yahya. Supaya nggak hanya asal berdoa saja begitu kurang lebihnya. Kalau hanya asal berdoa kan jatuhnya jadi kayak kita membaca buku gitu ya Mas Yahya ya. Atau kita membaca puisi mungkin begitu. Tapi nggak ngerti maknanya gitu loh. Jadi yang terpenting ngerti maknanya Mas Yahya. Jadi kalau mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab ya suka-suka. Menurut saya tapi ya suka-suka. Iya, Mas Wahyu, banyak yang mungkin menganggap ya, karena mayoritas di Indonesia ini beragama Muslim ya, beragama Islam. Banyak sekali yang mempercayai kalau berdoa dengan bahasa Arab, doanya pasti mudah terwujud, mustajab lah gitu ya Mas Wahyu, mudah didengar oleh Tuhan. Seolah-olah kalau pakai bahasa Arab ini kelihatannya khusyuk banget gitu Mas Wahyu. Apa sih spesialnya Mas Wahyu doa pakai bahasa Arab ini? Sehingga orang-orang sangat percaya, banyak yang menggunakan bahasa Arab, padahal nggak paham artinya. Kalau sudah dikasih bacaan Arab gitu seolah-olah udah paling baik gitu ya Mas Paling Yahya. baik ya. Kalau kita bicara spesial dan tidak spesial, tentu kembali ya kepada pelakunya. Artinya kalau kita bicara bahasa Arab ya pasti untuk bangsa Arab, bahasa Arab itu bahasa yang istimewa, bahasa yang spesial, betul enggak? Betul. Tapi buat orang Indonesia, ya bahasa Indonesia lah yang harusnya paling istimewa dan paling spesial. Kan begitu. Ini kalau kita bicara tentang bahasanya loh Mas Yahya ya. Karena sekali lagi, tidak ada salahnya kita bangsa Indonesia mempelajari bahasa Arab, bahkan bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Belanda. Ya justru lebih bagus tuh Mas Yahya. Sama halnya dengan orang-orang di luar negeri juga iya. Ingin sekali belajar bahasa Indonesia Mas Yahya. Jadi artinya tidak ada tolak ukur tentang spesial, bagus atau tidak. Menurut saya pakai bahasa apapun semua sama Mas Yahya. Kalau dispesialkan tidak ada spesialnya. Kalau kita bicara tentang konteks berdoanya loh ya. Berdoa kan artinya sebuah permohonan, kurang lebih begitu. Dari kita manusia kepada yang kita yakini, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya kalau konteksnya sudah ketuhanan, ya sudah masa bodoh dengan bahasa Mas Yahya, tidak ada urusan. Bila perlu kita berdoa tidak pakai bahasa sekalipun ya salahnya di mana? Tidak ada masalah. Cuman memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa seolah-olah ya entah karena kita ini mayoritas ya Muslim di Indonesia ini mayoritas, seolah-olah kalau sudah dibacakan doa dengan bahasa Arab seolah-olah itu adalah doa yang paling baik gitu Mas Yahya. Padahal bukan kadang ya mungkin kebanyakan nggak ngerti artinya Mas Yahya. Artinya itu apa? Nah kita doa itu kan harus spesifik Mas Yahya. Oh mintanya apa? Ya harus sesuai. Jangan sampai satu bacaan untuk semua doa gitu loh Mas Yahya. Ini kan kadang itu kayak kurang pas gitu. Tapi kembali lagi itu tergantung daripada keyakinan masing-masing Mas Yahya. Intinya nggak ada yang spesial Mas Yahya dengan doa pakai bahasa Arab. Spesialnya di mana? Kalau saya sebagai orang Indonesia ya, saya justru lebih senang berdoa pakai bahasa Indonesia karena saya orang Jawa. Gaya basa Jawa Mas Yahya, aku ya seneng gitu loh. Jadi tidak ada masalah dengan itu Mas Yahya. Iya, berdoa kan kita harus spesifik ya Mas ya. Kita harus paham apa yang kita minta. Kita minta makan ya, kita minta kepada Tuhan, ya Tuhan aku minta makan. Seharusnya gitu ya, bukan satu doa untuk semua permintaan ya, kurang lebih begitu ya Mas ya. Iya ya harus jelas. Kalau kita ibaratkan begini, saya nggak mau masuk ke konsep berdoanya tentang seolah-olah doa itu kita yang menghantarkan, kemudian ada yang menerima dan ada yang mengabulkan, begitu ya kurang lebihnya ya. Padahal kita berdoa itu sebetulnya ya sama aja kayak kita ini ngomong sendiri Mas ya. Hanya keyakinan kita kepada Tuhan kita. Tapi yang mewujudkan doa kita sebetulnya ya kita sendiri Mas Yahya. Sebetulnya ke sana, tapi itu luas penjabarannya ya, kita tidak masuk ke situ dulu. Kita bicara tentang doa itu saja. Harus spesifik, itu benar sekali. Doa itu harus spesifik. Sama halnya kayak Mas Yahya, ini kalau dianggap
diibaratkan bahwa Tuhan itu adalah sebuah wujud misalkan, sebuah sosok yang menerima dan mengabulkan misalkan. Mas Yahya minta uang ya harus ngomong uang, jangan sampai salah. Butuhnya uang, ngomongnya minta makan. Ya salah Mas Yahya, betul enggak? Betul. Jadi harus jelas juga tentang doa itu. Makanya kalau kita bicara bahasa, enggak ada yang spesial dengan bahasa. Kalau tujuannya untuk ketuhanan Mas Yahya. Kita sudah meyakini Tuhan katanya maha segalanya, ya kan? Maha mendengar, bahkan maha mengetahui apa yang belum keluar dari dalam hati nurani kita. Tuhan sudah tahu. Nah, kenapa kita bingung harus merangkai kata-kata? Kenapa kita bingung harus pakai bahasa ini, bahasa itu? Nggak usah berbahasa sekalipun. Nggak usah ngomong sekalipun. Kalau kita mampu masuk di dalam hakikat doa, saya rasa doa kita pasti terkabul. Gitu loh Mas Yahya. Iya, Mas, benar sekali ya. Mungkin karena ini ya, mungkin karena doktrin juga ya, bahwa bahasa Arab ini bahasa yang digunakan Tuhan untuk menyampaikan wahyu kepada utusannya ya. Tetapi kalau kita bicara Tuhan kan maha segalanya, paham semua bahasa ya Mas ya. Ngapain kita pakai bahasa Arab ya? Nah ini loh, kadang kebanyakan kan masih pola pikir kita ini seolah-olah Tuhan itu sebuah wujud, sebuah sosok, sebuah makhluk. Yang artinya Tuhan itu bertempat. Kalau Tuhan itu bertempat, berarti Tuhan itu terbatas oleh ruang dan waktu. Makanya saya sering katakan bahwa menurut saya secara pribadi, Tuhan itu adalah sumber kehidupan Mas Yahya. Artinya Tuhan ini berada di seluruh unsur kehidupan ini. Tidak terbatas ruang dan tidak terbatas waktu. Karena Tuhan bukanlah sebuah wujud, bukanlah sebuah sosok. Makanya Tuhan ini juga nggak pernah menerima sebuah doa, Mas Yahya sebetulnya. Jadi kita ini berdoa. Berdoa itu atas dasar apa sih Mas Yahya? Berdoa atas dasar kepercayaan, keyakinan, dan keimanan kita. Kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Tolak ukurnya apa? Nggak ada. Itu kita simpen di dalam diri kita sendiri. Contoh, Mas Yahya berdoa, minta supaya dapat pekerjaan. Mas Yahya yakini, Mas Yahya imani. Setelah itu yang mewujudkan itu siapa? Ya kita sendiri. Ya Mas Yahya sendiri. Coba habis berdoa terus Mas Yahya diem aja di rumah. Tidur aja. Nggak mau membuat lamaran kerja dan nggak mau ditaruh di tempat-tempat perusahaan misalkan. Kira-kira dapat pekerjaan nggak Mas Yahya? Nggak kira. Kan begitu. Ya makanya harus paham dulu gitu loh. Untuk kita menjalankan sesuatu hal, kalau paham itu lebih mudah, lebih enak Mas Yahya. Kemudian kalau kita bicara tentang doa sendiri, saya sering katakan bahwa doa itu bebas, tidak terbatas. Untuk kita yang meyakini bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita. Tuhan nggak ada di masjid, Tuhan tidak ada di gereja, Tuhan tidak ada di gunung, Tuhan tidak ada di laut, tapi Tuhan itu ada di dalam diri kita. Artinya apa? Artinya dimanapun kita berada, mau di tengah laut, mau di tengah gunung, mau di tengah sawah, bahkan mau di dalam kamar mandi sekalipun. Kalau kita berkeyakinan, kita beriman kepada Tuhan kita, ya kita bisa melakukan doa itu Mas Yahya. Dengan bahasa apapun, nggak usah bagus-bagus. Yang menilai bagus dan tidak itu kan manusia. Seolah-olah doa harus begini, begitu. Tata cara, aturan itu manusia yang ngatur. Tuhan nggak ada urusan dengan itu. Gitu loh Mas Yahya. Jadi kalau sudah paham hakikat doa, mau berdoa dimanapun, dengan bahasa, dengan kata-kata, bila perlu nggak usah berkata-kata, nggak usah berbahasa sekalipun, bahkan apa yang belum kita sampaikan pun, Tuhan sudah mendengar, sudah mengetahui, karena Tuhan ada di dalam diri kita. Itu Mas Yahya.